Oke, mari kita langsung bahas ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa sekeras apapun kita mencoba merencanakan sesuatu secara rasional, tiba-tiba ada aja kekacauan yang muncul dari arah yang sama sekali nggak terduga. Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah ancaman tak terlihat. Ancaman ini sangat merusak dan secara harfiah terus-menerus mengintai di kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan soal bencana alam atau krisis global ya, tapi sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kita. Kita akan membedah sebuah materi yang mengklasifikasikan ancaman ini dengan cara yang sangat metodis, dan jujur saja lumayan bikin kita terheran-heran. Tapi sebelum itu, saya mau Anda benar-benar memikirkan pertanyaan ini sejenak. Serius nih, siapa yang sebenarnya lebih berbahaya? Seorang penjahat yang kejam atau orang bodoh? Kalau Anda disuruh milih, insting pertama Anda mungkin langsung bilang, ya jelas penjahat lah yang paling mengancam keselamatan kita. Tapi tunggu sampai Anda melihat bukti-bukti logis yang bakal kita bongkar hari ini. Premis utama dari penjelasan kita kali ini mungkin kedengarannya agak absurd di awal, tapi saya jamin ini bakal 100% mengubah cara Anda melihat realitas sosial di sekitar kita. Nah, materi sumber yang jadi panduan kita hari ini, yang kebetulan punya kata pengantar dari Nassim Nicholas Taleb, adalah karya seorang ahli sejarah ekonomi, Carlo M. Cipolla. Judulnya, The Basic Laws of Human Stupidity. Teks ini memang ditulis dengan gaya yang mungkin terasa kayak satir gitu ya, tapi Cipolla menyusunnya dengan struktur analisis ilmiah yang luar biasa ketat. Jadi, kita nggak bakal menganalisis ini sebagai sekedar lelucon, tapi lebih sebagai, ya, semacam panduan bertahan hidup yang murni ilmiah dan tanpa basa-basi. Bagian 1. Wabah tak terlihat. Hukum dasar nomor 1 dari Cipolla menyatakan dengan sangat-sangat jelas. Selalu dan tanpa terkecuali setiap orang meremehkan jumlah individu bodoh yang berkeliaran di luar sana. Coba dipikirin, seringkali kita merasa udah cukup sinis atau pesimis sama umat manusia. Ternyata hitungan kita masih aja salah. Kita selalu mikir jumlah mereka itu terbatas. Padahal Cipolla menegaskan, enggak, mereka ada di mana-mana dan jumlahnya selalu jauh-jauh lebih banyak dari yang bisa kita antisipasi. Terus kita masuk ke hukum nomor 2, yang jujur aja sama mengejutkannya. Di sini dicatat bahwa kemungkinan seseorang itu bodoh itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan karakteristik lain dari orang tersebut. Jadi intinya gini, sifat berbahaya ini tuh beroperasi secara mutlak independen. Nggak peduli apa tingkat pendidikannya, kelas sosialnya, seberapa kaya dia, atau apa profesinya. Anda bisa nemuin mereka di tongkrongan biasa, dan luar biasanya dengan proporsi yang sama persis, Anda juga bakal nemuin mereka di antara para peraih hadiah Nobel. Ini benar-benar ancaman yang terdistribusi secara merata. Bagian 2 mendefinisikan kebodohan sejati. Nah, apa sih yang menarik dari hukum nomor 3 ini? Perhatikan baik-baik, karena ini bukan sekedar umpatan kasar buat ngejek orang yang nggak kita suka. Ini adalah sebuah definisi transaksional yang sangat kaku. Menurut teks ini, orang bodoh adalah orang yang menyebabkan kerugian pada orang lain, sementara dia sendiri nggak dapat keuntungan apa-apa, dan bahkan mungkin malah ikut rugi. Jadi kalau ada tindakan seseorang yang bikin Anda rugi, tapi dianya juga nggak dapat untung sama sekali dari situ, nah itulah definisi kebodohan sejati menurut sistem ini. Bagian 3. Pencuri melawan si bodoh. Masuk ke bab 7, teks ini secara langsung mengeksplorasi apa sih sebenarnya yang jadi kekuatan dari kebodohan itu. Dijelaskan bahwa, ya, memang benar, kekuasaan politik, status sosial, atau posisi di institusi bisa bikin dampak kerusakan dari orang-orang ini makin parah. Tapi, bahaya intinya itu bukan dari jabatan yang mereka pegang, melainkan dari fakta dasar bahwa perilaku mereka itu benar-benar di luar nalar akal sehat manusia normal. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, kita punya bandit atau penjahat. Cipolla mencatat kalau orang yang cerdas itu sebetulnya masih bisa memahami jalan pikiran seorang bandit. Kenapa? Ya karena tindakan bandit itu masih ngikutin pola rasionalitas. Walaupun itu rasionalitas yang jahat ya. Tapi di sisi lain, tindakan si orang bodoh ini benar-benar mustahil buat diprediksi. Nggak ada polanya, nggak ada skemanya. Mereka murni beroperasi di luar batas-batas rasionalitas. Mari kita bedah mekanismenya sedikit. Bayangin kita lagi berhadapan sama bandit. Si bandit ini pengen dapat nilai plus buat dirinya sendiri ya kan? Dan dia dapat plus itu dengan cara ngasih nilai minus ke Anda. Dia ngerompok harta Anda supaya dia jadi kaya. Masuk akal dong? Logis. Tapi bandingin sama si orang bodoh. Dia sama sekali nggak ngambil untung atau dapat plus apapun. Nggak ada motivasi cari untung di situ. Dia cuma dateng, ngerecokin, dan ngasih Anda minus, alias kerugian. Dan ini semua terjadi tanpa alasan logis sama sekali. Nggak masuk akal kan?
Nah, karena bandit beroperasi pakai parameter logika tertentu, kita sebenarnya punya peluang buat melawan. Tindakan mereka kan didorong oleh keinginan cari untung, jadi manuver jahat mereka itu bisa ditebak. Anda bisa memprediksi kapan mereka bakal nyerang, apa sih sebenarnya tujuan buruk mereka, dan karena Anda orang yang rasional, Anda bisa membangun sistem pertahanan logis untuk menangkalnya. Bagian 4. Mengapa pertahanan itu mustahil? Sekarang mari kita lihat gimana sih serangan tanpa logika itu terjadi. Bayangin aja, Anda lagi santai jalani hari, terus tiba-tiba. Pertama, Anda diserang secara mengejutkan tanpa alasan yang jelas. Kedua, pas otak Anda lagi berusaha memproses apa yang barusan terjadi, Anda baru sadar kalau serangan ini tuh sama sekali nggak punya struktur rasional. Dan ketiga, akibatnya fatal. Karena nggak ada struktur logisnya, Anda otomatis gagal total buat nyusun pertahanan yang masuk akal. Teks ini bilang, dalam situasi kayak gini, Anda benar-benar cuma bisa pasrah karena serangannya muncul di waktu dan tempat yang paling mustahil. Ada satu analogi yang sangat-sangat epik dari teks ini. Melancarkan serangan balik ke entitas macam ini, itu ibarat mencoba menembak objek yang mampu melakukan gerakan paling gak masuk akal dan tak terbayangkan. Coba bayangin, gimana caranya ngebidik sesuatu yang melanggar semua hukum fisika perilaku manusia? Gak bisa. Logika kita nggak bakal mempan dipakai buat ngelawan makhluk yang emang dari sananya nggak pakai logika. Yang kemudian membawa kita ke hukum nomor 4. Disinilah letak titik lemah dari kita-kita yang merasa rasional. Orang-orang yang nggak bodoh ini sering banget, dan secara konstan, lupa betapa besarnya daya hancur yang dibawa individu-individu ini. Kita tuh sering kepedean mikir kalau kita bisa ngendaliin mereka, ngajarin mereka, atau minimal mentolerir mereka lah. Padahal hukum ini menegaskan dengan keras, berurusan sama mereka, kapanpun, dimanapun, pasti dan tanpa ampun bakal jadi kesalahan fatal yang nguras habis energi dan sumber daya Anda. Bagian kelima. Orang paling berbahaya. Dan tibalah kita di hukum nomor 5. Saya bakal ngomong ini apa adanya aja. Orang bodoh adalah tipe orang yang paling berbahaya di muka bumi. Dan yang lebih bikin merinding dari pertanyaan awal saya tadi, orang bodoh itu jauh lebih berbahaya daripada seorang bandit. Kenapa bisa gitu? Gini, bandit itu pada dasarnya cuma mindahin kekayaan dari satu pihak ke pihak lain. Secara keseluruhan sistemnya nggak hancur total. Tapi orang bodoh, mereka ini menghancurkan nilai buat semua pihak tanpa menciptakan kesejahteraan baru apapun. Mereka secara harfiah nurunin level kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai penutup dari pembedahan materi kita, Cipolla mengutip filsuf besar Schiller yang merangkum semuanya dengan sempurna. Melawan kebodohan bahkan para dewa pun berjuang sia-sia. Ini peringatan yang lumayan suram ya, tapi sekaligus sangat mencerahkan. Jadi, apa poin penting yang harus Anda ambil dari penjelasan ini? Sadarilah betapa rapuhnya logika kita kalau dihadapin sama entitas yang irasional. Stop ngeremehin jumlah mereka di luar sana, dan yang paling penting, berhenti mencoba merasionalisasi tindakan mereka. Pertanyaan saya buat Anda hari ini, apakah Anda udah ngasih jarak yang cukup dari wabah tak terlihat ini? Atau jangan-jangan, tanpa sadar Anda malah sering terjebak di dalam orbit mereka? Teruslah kritis melihat dunia di sekitar Anda, jaga energi Anda baik-baik, dan sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.